Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang rasanya kita dapat bersekutu melalui ibadah online kembali saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai dan memelihara kehidupan kita semua. Meski mungkin sebagian dari jemaat HK ada yang tidak dapat mengikuti ibadah online ini, kita berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka juga. Mari, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dengarkan fotum yang diambil dari Mazmur nomor 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai saudara-saudaraku. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di bumi dan di surga. Saat ini, kami bersama jemaat-Mu datang bersekutu melalui ibadah online. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua dari awal sampai dengan akhir. Kuasa darah-Mu yang kudus menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada musim-musim dalam kehidupan di dunia ini. Musim semi, panas, musim gugur, dingin. Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan rohani setiap anak-anak Tuhan. Jemaat, kita harus tetap percaya bahwa di dalam melewati setiap musim, ada penyertaan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi akan mendatangkan kebaikan dan anugerah bagi kita semua. Bersamamu, Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Allah kita adalah Allah yang tak pernah gagal dalam setiap rencananya. Dia perkasa, Dia mulia, Dia Allah pemenang. Dan Allah akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Karena Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan itu Allah berbicara, menegur, dan menguatkan kita, serta Ia mau menyatakan rencananya yang indah bagi setiap anak-anak-Nya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku,
percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kalau masih bisa bernafas dan sampai hari ini sehat, ini semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, jemaat yang dikasihi, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur sampai saat ini Tuhan peliharakan kami dengan sempurna. Tuhan yang memberi kami kesehatan, dan Tuhan yang peliharakan keluarga kami, kehidupan kami, dan seluruh keberadaan kami di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Berkati pemberitaan firman Tuhan dan yang mendengarkan. Tuhan yang memberikan setiap kami hikmat anugerah Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang iman dinamis menjalani kehidupan. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Ada tampil di layar saudara. Kalau saudara yang menyaksikan dengan handphone, ada tampil. Dan di handphone saudara, layar handphone saudara, kita sama-sama ikuti, saya bacakan untuk saudara semua. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, kami tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang bernama John Sung, di mana memiliki kisah hidup yang memberi pengaruh kepada China, Filipina, Singapura, dan Indonesia di dalam hal penginjilan. Saudara, John Sung ini saya angkat kisah hidupnya, mengajak kita di awal ini melihat bagaimana iman John Sung adalah iman yang dinamis, yang mewarnai kehidupannya. Saudara, kita tahu bahwa John Sung berlayar kembali ke Shanghai, dan dalam perjalanan
hatinya bergumul tentang semua kedudukan dan prestasinya. Saudara, saya tampilkan di layar saudara, bisa lihat, inilah John Sung. Saudara, John Sung membuat sebuah kalimat yang di dalam kehidupannya, kalimat itu dia buat sebagai prinsip, sebagai satu pengingat akan kehidupannya. Kalimat ini berasal dari Rasul Paulus, di mana kalimat itu berbunyi demikian: apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugi karena Kristus. Saudara, kita tahu dalam perjalanan dia kembali ke Shanghai, sebelum sampai di Shanghai, John Sung mengeluarkan ijazah yang dia dapat, medali yang dia dapat, kunci penghormatan yang dia dapat, dan kemudian melempar semuanya ke laut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang disebut iman dinamis dalam menjalani kehidupan. John Sung sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Saudara, siapakah manusia? Kejadian pasal 2 ayat 7, firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, itulah manusia yang hanya dibentuk dari debu dan tanah. Maka John Sung menyadari, kalau dia punya kedudukan, kalau dia punya prestasi, kalau dia pintar, kalau dia sanggup, dia mampu, itu semua karena anugerah Tuhan. Kemampuan dia itu berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan bahwa kita manusia ini seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian yang kita baca tadi, 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan sampai 10. Paulus berkata bahwa manusia ini hanyalah bejana tanah liat. Dan sebenarnya bukan hanya Paulus. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Ayub pasal 4 ayat 19, Ayub mengungkapkan manusia itu pondok tanah liat. Ayub berkata demikian, lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijak seperti gengat. Saudara, bukan hanya Ayub, Yesaya melukiskan manusia itu dengan perkataan, kamilah tanah liat. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 8, Yesaya berkata, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ungkapan dari Ayub, dari kitab Yesaya, juga dari Paulus di 2 Korintus yang kita baca tadi, saudara, mereka mengungkapkan dengan bahasa bahwa diri mereka adalah bejana tanah liat. Ayub mengungkapkan dirinya bahwa dia hanyalah pondok tanah liat. Bahkan Yesaya berseru sebagai wakil daripada bangsa Israel yang bernubuat saat itu berkata, kamilah tanah liat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah sebenarnya manusia? Hari ini kita bisa masih beribadah, duduk sama keluarga saudara di rumah, menyaksikan ibadah online dari gereja saudara. Bahkan setiap yang menyaksikan tayangan ini dalam live streaming yang bisa ditangkap di daerah manapun di seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hari ini kita yang bencana tanah liat ini, pondok tanah liat ini, yang diciptakan dari debu dan tanah ini, kalau masih bisa bernafas di masa pandemi COVID-19, ini anugerah Tuhan. Betapa kita bersyukur bahwa Dia yang memiliki tahta yang maha tinggi, Dia Tuhan, Raja di atas segala raja, masih memberikan kita kesempatan menjalani hidup di dunia yang seperti saat ini. Saudara, lebih mengejutkan lagi kalau kita bandingkan dengan pemazmur. Saudara, saya menemukan menurut Mazmur siapakah manusia. Pemazmur, kita lihat
pasal 8 ayat 5-7. Saya bacakan. Pemazmur berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. So tadi kita menemukan Ayub dan Yesaya berkata, manusia itu pondok tanah liat. Yesaya berkata, kamilah tanah liat, sebab betapa tidak berharganya. Tapi tiba-tiba kita melihat di Mazmur pasal 8 ayat 5-7. Pemazmur berkata, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, ini membuat saya merenungkan bahwa manusia yang begitu hina dari debu dan tanah, tiba-tiba di Pemazmur, Mazmur berkata dimahkotai dalam kemuliaan. Maka saya mau katakan, saudara lihat di layar saudara, saya bacakan untuk saudara. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai tulang yang begitu kokoh, tetapi juga lentur sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa membungkukkan badan kita. Kita bisa bersujud di hadapan Tuhan. Saudara, kita rapuh karena dari tanah liat, tetapi sekaligus mulia karena kita dicipta untuk memuliakan Tuhan dan untuk merepresentasikan Tuhan di tengah dunia ini. Ini berita sukacita. Ini berita yang dimana dari tiba-tiba kita adalah bejana tanah liat, kita adalah pondok tanah liat, kita yang diciptakan dari debu tanah. Pemazmur berseru dan berkata, tapi manusia hina, manusia dari debu dan tanah itu kau angkat, kau mahkotai, kau muliakan, kau jadikan rekan sekerjamu, kau jadikan representasi daripada engkau di dunia ini. Saudara, maka hari ini dimanapun kita yang berada dengan engkau dan saya, itu patut berbangga dan bersyukur. Kita sekawan sekerja Allah. Kita diangkat menjadi representasi Tuhan di dunia ini. Kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan saudara dan saya dirancang untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita bisa hidup, kita masih bernafas sampai hari ini, kita ada sampai hari ini, berkaryalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apapun panggilanmu, apapun bidang kehidupanmu, pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Biarlah kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan nyata lewat kehidupan kita, di keluargamu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan harta dalam bejana tanah liat? Saudara, kita tahu di bagian 2 Korintus pasal 4 ayat 7 yang sudah kita baca, saya ulangi lagi ayatnya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya kasih warna kuning, saudara lihat di layar saudara, ada warna kuning. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Dan Paulus mengatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kita tahu yang dimaksud oleh Paulus tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 16. Kekuatan yang melimpah-limpah itu ialah Injil. Saudara, Roma pasal 1:16 berkata, sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu Paulus berkata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Karena kasih Tuhanlah
kita diselamatkan. Injil itu berbicara tentang Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia, yang hidup di antara manusia, tidak berdosa. Dia menyerahkan diri mati, bangkit, naik ke surga. Dia menjadi juru selamat untuk saudara dan saya. Itulah Injil. Kabar baik. Saudara, Injil ini yang diungkapkan Paulus sebagai harta yang melimpah-limpah, dan yang dinyatakan oleh Paulus bahwa itu berasal dari Allah. Kalau bukan karena kasih Allah yang memberikan Yesus Kristus untuk engkau dan saya, yang mengutus anaknya turun ke dalam dunia, mati untuk engkau dan saya, dan bangkit mengalahkan maut, naik ke surga, menyediakan tempat untuk engkau dan saya, maka kita nggak punya kekuatan sama sekali. Kita tidak punya harta yang melimpah-limpah itu. Kita hanya hidup dalam bejana tanah liat ini yang akan rapuh dan akan rontok dan akan habis pada masanya, dan kita hanya binasa dalam kekekalan. Tapi kalau hari ini di dalam tubuh yang akan binasa ini ada satu harta yang mulia, itu keselamatan yang kekal. Oleh karena Injil itu yang kita terima dan kita percaya, kita diselamatkan dan memiliki hidup kekal. Ini adalah harta yang melimpah-limpah dari Allah. Bersyukurkah saudara hari ini menjadi orang percaya? Bersyukurkah saudara hari ini ternyata dengan istri anakmu di samping kanan kirimu menyaksikan live streaming ini, beribadah bersama-sama, dan keluargamu sudah percaya dalam Tuhan? Coba feedback kembali, renungkan kehidupan keluargamu. Mungkin dulu kamu papa yang kena narkoba, dan istrimu mendoakan engkau sedemikian, dan engkau bertobat. Bersyukurkah engkau hari ini engkau diterima istri dan anak-anakmu di tengah keluarga, dan keluargamu sudah diselamatkan? Mungkin dulu engkau adalah seorang mama yang mencari keberuntungan, harapan hidup dengan menyembah bukan kepada Yesus, tapi menyembah sesuatu yang di luar daripada Allah yang sejati, di luar dari Yesus. Engkau mempertaruhkan anak-anakmu, harapan anak-anakmu. Engkau mungkin menjadi seorang single parents di tengah keluargamu. Engkau merasakan tidak ada harapan lagi. Tetapi hari ini ternyata engkau mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau membawa anak-anakmu mengenal keselamatan, dan hari ini engkau duduk menyaksikan live streaming ini. Siapakah yang bisa dengan kekuatan tangannya meraih tahta Allah dan meminta belas kasihan Allah kepada dia dan memperhatikan dia? Bukan kita. Gak ada kekuatan. Bukan tangan kita yang meraih ke surga dan membawa Yesus turun ke dalam dunia, tapi tangan Allah lah yang mengulurkan dunia Yesus Kristus. Tangan Allah lah yang mengulurkan kepada dunia tangannya dan memberikan Yesus Kristus anaknya untuk engkau dan saya. Karena itu hari ini dunia punya pengharapan, dunia punya Injil, karena surga yang menawarkan perdamaian itu. Dan hari ini Injil inilah harta dalam bejana. Kalau engkau sudah percaya Yesus, engkau memiliki harta dalam bejana itu. Dan itu bukan kekuatanmu, bukan karena engkau yang hebat, bukan karena kita yang mencari, yang menemukan, tapi karena surga, karena kehendak Allah, karena kehendak Bapa, Dia menemukan engkau dan saya. Kita pernah tolak Yesus. Mungkin engkau pernah menolak Yesus. Engkau pernah gak senang dengan gereja, engkau tidak senang dengan kekristenan. Engkau mungkin menjadi seorang yang keras, pernah melawan orang Kristen, pernah membenci orang Kristen. Bahkan saudara kalau tahu di Alkitab ada orang yang pernah membunuh orang Kristen. Tapi engkau seperti Paulus, engkau dijamah Tuhan, engkau diubahkan. Bukankah hari ini ayat ini terbukti bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka saya percaya waktu Paulus menuliskan 2 Korintus pasal 4 ayat 7 ini, harta dalam bejana tanah liat, lalu dia melanjutkan dengan kalimat kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Paulus sadar kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Tuhan, hidupnya adalah seorang yang bejat. Dia pembunuh yang bengis. Dia seorang yang membenci, dan tulang-tulang sumsum-sumsumnya adalah kebencian. Hidup hanya dalam kebencian, penuh dengan kebencian. Saudara, Paulus tujuan hidupnya hanya kejar orang Kristen,
bunuh orang Kristen, bunuh orang-orang percaya pada Yesus sampai dia berangkat ke Damsyik. Betulkah? Ya, itu Paulus. Saudara, maka ketika dalam kebencian, kemarahan demikian, tiba-tiba dia bertemu dengan sebuah penglihatan dari surga. Dia ditemplah oleh sinar yang begitu terang, menyilaukan mata, yang membutakan dia bahkan. Di situ suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus sadar. Dia berkata, siapa engkau Tuhan? Dia tahu itu Tuhan. Tapi dia tidak tahu itu suara Yesus. Karena dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Jadi dia tahu suara itu Tuhan, tapi dia tidak tahu itu Yesus. Maka suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Kaget Saulus. Saudara, disitulah saya percaya. Waktu 2 Korintus pasal 4 ayat 7 Paulus menulis, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus tahu kalau dia bisa berjumpa dengan Yesus bukan karena dia cari Yesus. Dia gak pernah cari Yesus. Dia benci sama Yesus. Bahkan orang percaya Yesus dia membunuh. Bagaimana mungkin dia mau percaya sama Yesus, cari Yesus? Enggak. Yesus yang mencari dia dari surga. Tuhan yang mencari hidupnya. Maka hari ini dengar baik-baik. Saudara di rumah, saudara menyaksikan ini live streaming. Bukan kita yang mencari Allah. Allah yang mencari engkau dan mencari saya. Kalau Tuhan cari hidupmu, dimanapun kau mau sembunyi, Tuhan pasti ketemu. Engkau gak bisa lari dari Tuhan. Kalau hari ini mau engkau berkata, Tuhan, kenapa hidupku sedemikian berat? Mungkin saat ini engkau punya tantangan yang begitu berat, masalah yang tidak diketahui oleh orang. Dan kebetulan ini pertama kalinya engkau menyaksikan live streaming. Engkau masuk dalam sebuah channel YouTube, engkau lihat sebuah ibadah gereja. Dan beritanya yang saya mau sampaikan, bukan kebetulan. Buka hatimu, terima Yesus. Dialah harta yang engkau cari itu. Bukan harta dunia yang bisa lenyap dan habis. Hari-hari ini dunia menunjukkan bahwa segala harta yang dicari dalam satu waktu resesi ekonomi menghantam, semua menjadi berantakan. Bukankah hari ini berita-berita yang menakutkan muncul tentang resesi ekonomi yang terjadi di mana-mana? Bukankah hari ini dengan COVID-19 menunjukkan bahwa kita begitu tidak berdaya? Saudara, datang kepada Tuhan. Saudara, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dan saya sudah sampaikan, itu berasal dari tangan Allah yang dari tahta kerajaan surga, yang diulurkannya, diberikan belas kasihan kepada dunia, diberikannya Yesus. Maka hari ini engkau dan saya punya kabar baik, yaitu Injil. Injil itu ada kekuatan Allah. Perhatikan, Paulus pernah menulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 3-5. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan, dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, sangat mengejutkan. Di 1 Korintus pasal 2, saudara, Paulus berkata bahwa dia datang dalam pelayanan kepada jemaat. Dia tuliskan dengan penuh pertanggungjawaban. Dia datang dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Loh, Paulus seorang yang gagah berani. Dulu waktu belum percaya Tuhan, dia bengis, dia bejat, dia ganas. Sekarang setelah percaya Tuhan, dia bilang apa? Hei jemaat Korintus, aku datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Dia berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat meyakinkan. Paulus itu orang yang cerdas, saudara, di bawah bimbingan Gamaliel. Dia orang yang sangat terdidik dalam hukum Taurat. Lalu kenapa dia berkata, aku datang bukan dengan hikmat, dengan kehebatan, pengetahuanku, justru dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Karena Paulus, perhatikan, di layar saudara saya kasihkan garis dan warna kuning dalam ayat tersebut, ayat 5.
supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Inilah tema kita hari ini. Iman dinamis menjalani kehidupan. Saudara, kehidupan kadang tidak menjanjikan jalan yang lancar. Saudara, kehidupan kadang kita lalui sebuah proses yang berat. Bahkan hari-hari ini dalam kehidupan kita yang seumur sekarang ini, kita menyaksikan dunia yang tiba-tiba jalanan sepi. Tiba-tiba semua orang pakai masker. Semua orang belajar cuci tangan. Semua orang belajar tentang kebersihan, menjaga jarak. Saudara, inilah yang Paulus katakan. Saudara, bahwa iman yang dinamis menjalani kehidupan adalah iman yang bergantung pada Tuhan, bukan pada kekuatan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba saya kasih dalam Tuhan. Perhatikan, kekristenan bukan hal menyingkirkan kelemahan. Maka Paulus dengan terus terang berani berkata, enggak, aku datang dengan kelemahan. Bukan dengan kepandaian, enggak. Jujur. Saudara, mari saya bacakan kalimat ini untuk saudara. Perhatikan di layar saudara. Kekristenan bukan hal menyingkirkan kelemahan. Bukan juga semata-mata manifestasi kuasa ilahi. Kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Saudara, betapa luar biasanya, saudara, bahwa kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Kita tahu bahwa dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37 berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang tulis ayat ini? Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa Paulus berseru dalam Roma pasal 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bagi Paulus, penindasan gak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Kesesakan tidak bisa. Saudara, kelaparan gak bisa. Ketelanjangan, no. Saudara, orang yang memiliki iman dinamis menjalani kehidupan, maka bagi dia penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang tidak bisa menghalangi dia menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Dia tetap bisa menjalani hidup penuh dengan gairah. Itu iman yang dinamis. Iman dinamis bukan menuntut situasi tanpa perang, tanpa bahaya, tanpa pandemi. Iman yang dinamis bukan meminta situasi yang tanpa penindasan. Iman dinamis tetap bisa hidup dan berseru mempertahankan nama Tuhan dalam kesesakan. Iman yang dinamis adalah iman yang tetap tegar dan kuat di tengah penganiayaan. Iman yang dinamis adalah iman yang tetap memuji Tuhan dengan suara lantang di dalam kelaparan. Iman yang dinamis tetap merasakan kehangatan di tengah kondisi ketelanjangan. Iman yang dinamis adalah iman yang tetap penuh dengan pengharapan hidup ketika dalam bahaya dan dalam maut. Itu iman yang dinamis. Saudara, karena itu Paulus berkata, oleh karena engkau Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apakah Paulus menyerah? Enggak. Paulus justru berkata, itulah orang-orang yang siap tidak terpisahkan dari kasih Kristus, yang tidak mau dipisahkan, dijauhkan dari kasih Kristus. Saudara, orang-orang yang siap sepanjang hari berada dalam bahaya maut demi harta Injil di dalam bencana yang rapuh ini. Perhatikan, saudara, tubuh kita fana. Kita ada batasan umur. Ada saatnya kita meninggalkan dunia ini. Tetapi harta Injil itu kita punya dalam tubuh yang rapuh, bencana tanah liat ini. Hadapin yang namanya virus
yang gak kelihatan, COVID-19, kita gak bisa lihat. Begitu rapuh, udah hisap, masuk paru-paru, udah langsung masalah. Rapuh. Saudara, sebangga apapun kita dengan tubuh kita yang cantik, yang hebat, yang gagah, yang biasa fitness, dengar, itu bejana tanah liat, itu pondok tanah liat, dia bilang. Tapi kalau hidupmu punya harta, punya Injil di dalamnya, maka saudara adalah orang yang lebih daripada pemenang. Lihat, lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang bukan berarti tidak ada penganiayaan, tidak ada kesesakan. Justru di ayat ini dikatakan orang yang lebih daripada pemenang adalah orang-orang di tengah situasi penganiayaan, penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang. Orang-orang itu tetap berdiri dengan teguh dan berkata, aku tidak mau dipisahkan dari kasih Kristus. Aku tetap berpegang teguh pada Injil. Inilah iman yang dinamis dalam menjalani kehidupan. Jemaat Sidang Kristus yang saya kasihi dalam Tuhan, dan semua saudara-saudari yang menyaksikan live streaming ini, dengar, saya ulangi kalimat ini. Kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Saya tidak bosan-bosan, saya mau ulangi sekali lagi, dengar. Kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Karena itu, saya mau tutup dengan 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 10. Sampai 10. Perhatikan. Paulus berkata begini. Di 2 Korintus pasal 12. Di awal khotbah kita baca 2 Korintus pasal 4. Sekarang kita menuju 2 Korintus pasal 12. Paulus konsisten. Lihat apa yang dia tulis. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya dalam Kristus turun, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Wow, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari Minggu ini hari Minggu yang luar biasa. Karena surga, karena Tuhan memberikan kita satu pribadi yang menjadi teladan yang begitu dahsyat. Saudara, hati saya hancur membaca bagian ayat ini, walaupun sebelumnya saya persiapkan. Saya sudah baca. Saudara, mengapa hati saya hancur? Ada satu pribadi seperti Paulus yang menjadi teladan. Kalau kita berkata iman dinamis menjalani kehidupan, contohnya adalah Paulus. Saudara, Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri 2 kali. Lihat di layar saudara. Di ayat 7 dia ulangi sampai 2 kali, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, kalau dilihat, diukur dari karunia rohani, wajar, rasanya pantas kalau Paulus meninggikan diri. Siapa yang bisa menandingi Paulus? Saudara, dia mengalami penglihatan, pernyataan yang luar biasa. Dia banyak karunia rohani, tapi lihatlah kerendahan hatinya. Lihatlah, dia tidak bergantung pada pernyataan-pernyataan ilahi. Seorang yang mengikut raja di atas segala raja, yang tunduk pada pimpinan Tuhan. Dia hanya bangga pada pribadi yang dilayani, bukan pada pemberian-pemberian pribadi tersebut. Dia bukan sombong dan bangga dengan apa yang diterima dari pribadi itu, dan dia berbangga dengan penerimaan hadiah itu, pemberian karunia itu. Dia tidak bersombong memegahkan diri dengan pemberian karunia itu, tapi dia bangga, dia hanya sungguh-sungguh bangga kepada sang pribadi itu.
Saudaraku yang terkasih Tuhan, berapa banyak orang melupakan pribadi yang memberikan karunia dan hidup dalam kesombongan karena karunia-karunia yang dimiliki. Engkau akan jatuh. Maka Paulus berkata, saudara, dia pernah berdoa, minta iblis yang diutus untuk menggocok dirinya, bahasanya tuli dalam daging, Tuhan angkat. Tuhan bilang tidak. Saudara tahu zaman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Banyak orang menganggap kelemahan itu harus ditutup-tutupi, disingkirkan. Wah, kita manusia terjebak ingin menampilkan hebatnya kita. Saudara dengar baik-baik. Ketika seorang pengkhotbah menampilkan hebatnya diri dia, maka dia sudah menyingkirkan Tuhan dari mimbar. Ketika seorang pengkhotbah, seorang pembicara, seorang pelayan Tuhan di mimbar menampilkan hebatnya dia berkhotbah, dia sedang menunjukkan kepada dunia siapa dirinya dan bukan siapa Tuhan yang dia layani. Dan dengan pasti jatuh. Saudara yang terkasih Tuhan, begitu mengejutkan saya ketika Paulus berkata di ayat yang ke-10, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Saudara jujur, yuk yang di rumah ibadah, yang live streaming, kalau ada keluarga, ada anak, ada istri, coba sedikit di kanan kitanya, kamu kalau pilih yang mana? Senang dalam kelemahan, siksaan, atau senang dalam senang-senang, suka dalam kenikmatan, kemudahan, kebebasan. Saudara, inilah masuk dengan konsep filosofi dunia. Tapi inilah yang dikatakan Paulus. Saudara heran kan ketemu orang begini yang berkata aku senang di dalam kelemahan. Mana ada orang senang dalam kelemahan? Paulus bilang aku senang dalam siksaan. Di mana ada orang senang dalam siksaan? Saudara, Paulus berkata di dalam kesukaran aku senang penganiayaan, kesesakan. Saudara, tapi dia tidak berhenti di situ. Kenapa dia senang? Kalau dia menderita semua itu karena Kristus, dia senang. Dia senang. Saudara, hari ini saya mau tutup iman yang dinamis menjalani kehidupan. Itu tidak mengharapkan kelancaran, juga tidak mengharapkan kesukaran. Tetapi kalau kesukaran itu datang, penganiayaan, siksaan, kesulitan, kesesakan, kalau demi Kristus, maka Paulus berkata, aku senang. Paulus adalah pribadi yang mencari kesukaran, kesulitan. Kalau karena demi Kristus, bagi dia nggak masalah. Saudara, hari ini ceritakan Injil yuk kepada orang. Karena Injil itu harta yang mulia yang ditaruh dalam bencana itu. Beritakan Injil itu, karena itu kekuatan dari Allah yang berlimpah-limpah, bukan dari kita, dari Allah. Bagaimana beritakan Injil? Nanti saya ditolak, aduh sesak deh kalau kehilangan teman, saya memasukkan diri dalam kesesakan. Itu yang Paulus bilang, kalau demi Kristus jangan takut kesesakan. Saya masih remaja, saya nggak punya talenta bicara, saya generasi milenial yang nggak tahu harus ngomong Injil. Kalau bicara Injil tersinggung perasaan orang lain. Saudara, kalau demi Tuhan, demi Kristus, sampaikan itu. Saudara, memberitakan Injil sekarang sudah begitu modern. Menyatakan iman dinamis kita yang kita jalani dalam kehidupan ini, udah begitu Tuhan bukakan kesempatan begitu besar. Saudara, di handphone saya setiap hari saya broadcast firman Tuhan. Setiap hari saya bikin gambar yang bagus, saya kasih ayat, saya kirim. Kadang saya bikin renungan, kadang dengan teman-teman kami bikin video klip, kami sebar, kami sampaikan. Saudara, di WhatsApp profil saudara bisa tampilkan firman Tuhan. Ada banyak kontak WhatsApp saudara yang bisa membaca. Saudara, saat ini siapa bilang memberitakan Injil sulit? Saudara bisa pakai Instagram, pakai Facebook, pakai YouTube, media sosial. Sekarang menjadi mimbar-mimbar yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil adalah kekuatan Allah yang berlimpah-limpah.
Saudara, maukah saudara menjalani iman, kehidupan yang dinamis? Iman yang dinamis bukan dalam kelancaran, tapi iman yang dinamis justru seringkali terbukti dan terjadi di tengah kesukaran, penganiayaan, kesulitan, dan pergumulan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah, kasih setia, dan kemurahan-Mu. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa Tuhan telah berkehendak kami yang adalah tanah liat diciptakan dari debu dan tanah. Tuhan berkehendak memahkotai kami dalam kemuliaan. Tuhan memberikan pondok tanah liat ini harta, yaitu Injil, kekuatan Allah, menjamah hidup kami, menyelamatkan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Harusnya kami binasa, harusnya kami sudah tidak punya pengharapan, tapi karena Injil Kristus yang menyelamatkan, hari ini kami punya pengharapan, kami punya masa depan, kami diselamatkan. Karena itu hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam nama Yesus. Kuatkan iman mereka di tengah pandemi COVID ini. Penyertaan Allah sempurna turun atas jemaat-Mu. Berkati mereka dalam kasih karunia-Mu untuk bergantung kepada-Mu. Tuhan, apapun situasi alami, goncangan ekonomi, pergumulan kesehatan, Tuhan Engkau jamah. Bahkan setiap yang menyaksikan live streaming ini di dalam nama Yesus, Tuhan berikan iman yang dinamis. Biar mereka menjalani kehidupan ini bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Benar-benar hanya Tuhan yang diandalkan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap yang mendengar siaran ini diberkati oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu di dalam doa syafaat bersama seluruh jemaat dalam ibadah online. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri untuk boleh mengupayakan kesejahteraan di tengah-tengah situasi saat ini. Khususnya ketika bangsa kami menghadapi pandemi corona. Tuhan tolong ya Bapa, berikan kemampuan dan kerja yang lebih lagi kepada mereka. Hikmat Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk para medis, khususnya mereka yang berhadapan di depan, bersentuhan dengan para penderita COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan jagai mereka, tambahkan kesehatan mereka. Bapa, kami menyerahkan secara keseluruhan keamanan negeri kami. NKRI kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami percaya Tuhan segala sesuatu Kau izinkan demi kebaikan kami, dan kami serahkan ke dalam kedaulatan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mampu memulihkan segala sesuatu pada waktunya. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, khususnya untuk jemaat GGPHK. Tuhan, Engkau tahu keadaan jemaat-Mu saat ini, di mana tidak semua bisa ikut ibadah online. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka juga kekuatan, sehingga mereka boleh tetap bersekutu lewat membaca firman-Mu dan berdoa. Tuhan tolong ya Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat yang lanjut usia, Ibu Jenjat Kim, Ibu Li Chai Chen, Ibu Yu Chun, dan ibu-ibu yang lain ya Bapa. Engkau mengenal mereka. Kami berdoa untuk Ibu Hong Gyok yang saat ini menderita sakit. Tuhan Engkau tolong, kuatkan, hiburkan dia. Untuk Papa Cynthia, untuk Bapak Lai Isen, Tuhan tolong ya Bapak jemaat-Mu yang menderita. Engkau berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana ke depan. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan ibadah kembali seperti sedia kala. Tuhan berikan hikmat,
Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk masa depan anak-anak. Tuhan, pada bulan ini akan ada mulai tahun ajaran baru. Meskipun mereka harus belajar di rumah melalui online, Tuhan berikan tetap semangat, motivasi untuk meraih yang terbaik. Tuhan, Kau tolong masa depan anak-anak kami. Apapun yang mereka kerjakan, biar mereka boleh berhasil seturut pimpinan-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepada pihak sekolah untuk memberikan program yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil. Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini, keadaan di mana seluruh dunia mengalami serangan virus COVID-19, Tuhan tolong ya Bapa. Berikan hikmat agar tetap pekabaran Injil boleh dilaksanakan melalui segala cara, melalui media yang ada, agar nama-Mu tetap ditinggikan dan dipermuliakan dan menarik banyak jiwa untuk diselamatkan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan, kiranya memberkati seluruh jemaat dalam setiap upaya dan usaha mereka. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit, sehingga berkat tercurah atasnya, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan segera mengakhiri ibadah online ini. Pujian yang akan kita nyanyikan mau menegaskan kepada kita agar tetap percaya bahwa Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita, karena Ia mau kita dapat menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Kaulah Tuhanku yang tuntun jalanku, gunung tau lembah dalam lindung
生活的苦，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的印记，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Setiap langkahku adalah anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.